Baik, selamat malam semuanya. Kami perwakilan dari PT Antam ingin mempresentasikan hasil training plan yang kami buat, yaitu khususnya untuk PT Aneka Tambang, di mana training plan ini dikhususkan untuk di inbound, di mana di dalam ruangan. Dan kenapa alasannya? Jadi PT Aneka Tambang ini menghadapi tantangan besar. Bagi yang sempat baca berita gitu, ada kasus pemalsuan emas yang melibatkan 6 mantan general manager PT Antam, dan hal ini dapat pelatihan ini ditujukan untuk memberikan kepercayaan publik gitu ya, agar masing-masing staff ataupun dari general manager dapat memastikan kalau seluruh produk logam mulia Antam kedepannya itu terjamin. Nah, pelatihan ini juga dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan karyawan serta manajer dalam mendeteksi, mencegah, serta menanggulangi upaya pemalsuan emas ke depannya. Mungkin sebelum kita mulai ke masing-masing poin yang akan kita sampaikan pada malam ini, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarah Zahra, lalu ada Dianogi Larasati, lalu ada Hakim Fajri, ada Muhammad Hasbi, dan ada Laina Fakra. Oke, pada presentasi kali ini kita akan membahas training objektif, ada kurikulum and training dari training structure, terus ada juga metode training, dan material training, ada evaluation tools yang akan kita pakai selama training, terus ada logistic plan-nya, lalu ada feedback process plan. Baik, yang pertama training objektif. Jadi kita menggunakan metode RU ini. Jadi kita pertama objektifnya, kalau menurut country member itu kita mau di akhir pelatihan peserta itu juga mampu mengidentifikasi karakteristik emas asli dan perbedaan emas asli berdasarkan standar dari PT Antam sendiri. Nah, kita juga mau di akhir pelatihan peserta juga mampu menjelaskan proses sertifikasi dan legalitas emas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terus juga kita mau peserta akan mampu untuk menerapkan prosedur keamanan dan kontrol kualitas untuk memastikan keaslian emas di setiap tahapan produksi pada PT Antam. Terus kita juga mau peserta akan mampu untuk menganalisis pola kecurangan dalam pemalsuan emas dan titik rawan dalam rantai distribusi. Lalu di akhir pelatihan juga kita harap peserta mampu untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan kontrol untuk mendeteksi pemalsuan emas lebih dini. Dan terakhir, di akhir pelatihan kami harap peserta akan mampu untuk merancang strategi atau sistem baru. Nextnya adalah kurikulum and training structure. Jadi fokus utama kita dalam training pada kali ini adalah untuk mencegah dan deteksi pemalsuan emas di PT Antam. Jadi ada 5 modul yang akan kami sampaikan atau yang kami planning untuk training inbound pada PT Antam. Yang pertama itu modul Good Corporate Governance dan kepatuhan regulasi. Yang kedua, modus pemalsuan emas dan deteksi dini. Yang ketiga, whistleblowing system dan etika pelaporan pelanggaran. Yang keempat, audit internal dan pengendalian keuangan. Dan yang kelima adalah manajemen risiko korporat untuk pencegahan fraud. Selanjutnya adalah logistik plan. Jadi pada pelatihan kali ini ada beberapa logistik yang kami planning yang akan kiranya dibutuhkan selama training. Yang pertama itu lokasinya. Nah, lokasinya ini ada di hotel bintang 3 atau 5 yang berlokasi di sekitar PT Antam, yang memiliki ruangan pelatihan seperti ballroom dengan kapasitas sesuai jumlah peserta, yaitu staff dan manajer dari PT Antam yang kira-kira mungkin 50-100 orang. Nah, terus durasi pelatihannya itu kira-kira 5 hari, di mana akan terjadi blend learning, yaitu hari pertama sampai kedua itu Zoom dan menggunakan e-learning, dan hari ketiga sampai 5 itu tatap muka di lokasi hotel yang bintang 3 atau 3 sampai 5. Terus sarana-prasarananya ruang pelatihan dengan fasilitas teknologi mendukung seperti ada infocus, layar, terus mungkin ada papan dan lain-lain. Terus akses ke platform e-learning seperti LMS dan lain-lain. Terus ada juga materi pelatihan baik itu bersifat PPT ataupun yang tercetak. Terus personal pendukung nanti ada instruktur dari ahli dan divisi kepatuhan manajemen risiko dari PT Antam. Terus ada mentor juga dari eksternal tim internal audit dan legal compliance-nya juga. Terus dari panitianya itu dari tim learning and development dari pihak HRD-nya. Terus jadwal pelaksanaannya itu kira-kira kemarin di Sabtu, batch pertama itu di September 2025, terus batch keduanya di Maret 2026, yang tentunya akan ada evaluasi dulu setelah September 2025.
Lalu logistik tambahannya ada juga nanti konsumsi untuk di tatap muka, terus ada juga sertifikat dan dokumentasi. Selanjutnya adalah training materials. Untuk training material study itu udah disampaikan ada 5 modul dengan penyampaian yang akan dibagi menjadi 5 hari. Untuk modul 1 dan 2 ini akan disampaikan dengan metode e-learning atau online menggunakan Zoom yang akan disampaikan pada hari pertama. Untuk pembelajaran dengan metode e-learning atau online ini menggunakan total jam pembelajaran kira-kira 17 jam pembelajaran dibagi ke dalam 2 hari dan dijeda dengan kurang lebih 2 jam waktu istirahat. Untuk metode e-learning atau online ini bersifat diskusi interaktif antara instruktur dan juga peserta pelatihan. Kemudian di hari kedua, untuk hari kedua pelatihan juga kurang lebih menggunakan jadwal yang sama, yaitu penyampaian modul ketiga dan keempat dengan dijeda waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam. Dan juga ada diskusi interaktif serta evaluasi asesmen di akhir hari pelatihan. Kemudian untuk hari pelatihan yang ketiga ini kita mulai menggunakan metode tatap muka secara langsung, yang mana bentuk pelatihan di hari ketiga ini atau bentuk pelatihan tatap muka ini lebih ke arah simulasi. Tapi di sini juga ada penyampaian modul yang kelima, yaitu di hari ketiga. Untuk pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan selama 3 hari dengan total pembelajaran kurang lebih 27 jam, yang juga diberi jeda kurang lebih 1 jam di setiap harinya. Untuk hari kelima ini, selanjutnya ada teaching. Selanjutnya ada training materials di hari kelima itu akan waktunya itu akan sama seperti hari-hari sebelumnya dimulai dari jam 8 sampai jam 8.30 yang akan diawali dengan pembukaan hari kelima berupa review materi dan sesi tanya jawab. Metodenya itu diskusi interaktif dan berakhir di jam 16.30 sampai jam 17.00 itu berupa penutupan dan sertifikasi. Kegiatannya itu berupa penyerahan sertifikat dan foto bersama melalui sesi penutupan. Selanjutnya ada teaching methods. Yang pertama itu ada blended learning. Jadi blended learning ini merupakan kegiatan yang menggabungkan pelatihan tatap muka dan e-learning. Hal ini tuh akan memastikan bahwa materi penting seperti regulasi dan teknik deteksi emas dapat diakses secara fleksibel. Implementasinya itu berupa kalau e-learning itu pengantaran good corporate governance dan juga kepatuhan regulasi. Yang kedua itu ada tatap muka berupa simulasi deteksi emas dan audit internal. Metode yang kedua itu ada simulasi dan role playing. Kegiatannya itu berupa kasus pemalsuan emas berhubungan dengan aspek teknis dan juga investigatif. Jadi pelatihannya itu berbasis simulasi akan efektif dalam membangun kemampuan deteksi dini dan pengawasan rantai distribusi. Implementasinya itu berupa latihan investigasi menggunakan teknik audit dan juga keuangan. Metode yang ketiga itu berupa case-based training. Jadi dengan menganalisis studi kasus pemalsuan emas sebelumnya, peserta dapat memahami pola kecurangan dan juga mengembangkan solusi. Implementasinya itu berupa studi kasus pemalsuan emas di PT Antam. Metode selanjutnya itu berupa mentoring dan juga coaching. Jadi untuk memastikan penerapan berkelanjutan dari sistem keamanan dan audit, bimbingan dari para ahli itu akan membantu dalam implementasi solusi yang lebih efektif. Implementasinya itu berupa sesi coaching untuk penyusunan strategi pencegahan fraud. Ya, metode yang terakhir itu berupa game-based training. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan peserta, jenis permainan seperti kuis interaktif dan juga skenario berbasis tantangan akan membantu menginternalisasi materi dengan cara yang lebih menarik. Implementasinya itu berupa kuis terkait regulasi dan juga keamanan distribusi. Baik, untuk beberapa peralatan yang akan disiapkan untuk pelatihan ini terdapat tiga. Pertama ada perlengkapan umum, perlengkapan digital, dan juga administrasi. Perlengkapan umum yang akan kami butuhkan adalah ruang pelatihan, termasuk AC, proyektor, dan whiteboard, serta ada modul dan materi pelatihan, serta alat praktik atau simulasi. Selanjutnya ada perlengkapan digital, hal ini berbentuk LMS, Learning Management System, lalu selanjutnya ada Zoom Meeting, dan juga akun peserta dan modul digital. Selanjutnya ada administrasi,
daftar hadir, form evaluasi, sertifikat, dokumentasi, serta sertifikat pelatihan. Baik, selanjutnya terdapat training budget plan yang telah kami buat. Berikut beberapa uraiannya. Terdapat sewa ruang pelatihan, lalu konsumsi peserta, lalu ketiga ada modul dan materi pelatihan, yang keempat ada dokumentasi, yang kelima ada biaya Zoom, yang keenam biaya LMS, selanjutnya yang ketujuh ada honor fasilitator. Selanjutnya training evaluation. Hal ini bertujuan agar para peserta dapat memahami materi-materi yang telah kami lakukan. Berikut beberapa training evaluation yang akan kami lakukan. Pertama ada pre-test dan post-test. Hal ini berbentuk kuesioner untuk mengukur peningkatan pengetahuan teknis dan pemahaman prosedur kerja. Selanjutnya ada observasi fasilitator. Hal ini bertujuan untuk lembar observasi perilaku peserta selama pelatihan, disiplin partisipasi, kerja dalam tim, dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada refleksi dan komitmen individu. Selanjutnya lagi ada feedback peserta dan fasilitator. Selanjutnya kesimpulan pelatihan inbound PTN ini merupakan bagian dari strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan kompetensi teknis, pembentukan karakter kerja, dan penguatan nilai-nilai perusahaan. Program ini dilaksanakan secara terstruktur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi guna memastikan proses pembelajaran berlangsung optimal dan berdampak nyata. Evaluasi dilakukan menyeluruh untuk menilai efektivitas metode, materi, serta perubahan perilaku kerja peserta. Dan diharapkan juga hasil pelatihan ini dapat diterapkan langsung di lingkungan kerja sehingga memberikan kontribusi positif bagi kinerja individu, tim maupun organisasi secara keseluruhan.